Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar teman FM Bunda sudah berada kembali kita pagi hari ini seperti biasa di Kamis dan Jumat di program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang, menghadirkan guru-guru kita dalam mata pelajaran hari ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Dan di sini sudah berhadir ada Ibu Rini Subandiah SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga Ibu Erni Yuliati SPD. Assalamualaikum Ibu. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus yes gitu ya, karena bisa English ya. Dan juga ada Bapak Guntur Angga Saputra SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan gak hujan ya. Gunturnya aja ya Pak ya. Baik, hari ini kita rekan dengar Tuntung FM kita informasikan bahwa siaran kami bisa juga ada ikuti atau simak di live streaming kita di tvfm.taralotcup.go.id, dan juga Anda juga bisa bergabung di live Instagram kita di @radiotuntungpandang, dan juga kita ada record di YouTube channel yang nantinya bisa Anda simak juga untuk mengunjungi channel YouTube-nya ya. Baik rekan dengar, hari ini materinya We Love What We Do ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Baik, kita langsung saja kita serahkan untuk pelajaran hari ini untuk kelas 7 kepada Bapak Guntur Angga Saputra SPD. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih, thank you Kak Iwan. Iya. Oke, buat pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you this afternoon? Nah, gimana kabarnya nih siang hari ini? Hopefully all you are in happy condition and healthy ya. Semoga semuanya lagi sehat-sehat aja dan senang-senang aja hari ini. Nah, dan apa kabar sahabat pelajar dimanapun kalian berada? Semoga kalian bisa mengikuti siaran di Radio Tuntung Pandang pada pagi hari ini, dimana pada pagi hari ini edisi Kamis 2 April 2021 kembali lagi bersama Radio Tuntung Pandang 102,3 FM di acara Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah, hari ini nih kita ada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kita hari ini dengan materi We Love What We Do. Nah, apa sih itu We Love What We Do, tentang apa? Nah, baiklah, pemateri kita hari ini adalah Mem Rini Subandiah SPD dari UPTD SMPN Negeri 2 Bajuin. Halo Mem. Halo. Oke, dan yang kedua ada Mem Erni Yulianti SPD dari UPTD SMPN Negeri 2 Bajuin. Halo Mem. Halo juga. Oke. Jadi ini duet SMPN 2 Bajuin ya? Dua. Oke, siap. Oke, and I am Guntur Angga Saputra SPD selaku host pada pagi hari ini dari SMPN Negeri 2 Bajuin. Iya. Ternyata trio Mem. Trio. Alhamdulillah. Oke, ini ya, saat ini Mem Rini ini dan Mem Erni adalah guru pengajar aktif di SMPN Negeri 2 Bajuin sebagai tenaga pengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9. Nah, for your information nih ya, Mem Rini Subandiah ini sudah mengabdi sebagai English teacher for 21 years. Jadi Mem Rini sudah mengajar selama 21 tahun Iya, ya. betul. Wow. Udah tua ya. And Mem Erni ini sudah mengabdi sebagai English teacher for 20 years. Yes. Wow. Itu adalah waktu yang lama Mem untuk pengabdian sebagai seorang guru. Yes. All teacher. For teacher ya. Oh, teacher. Oke, jadi sayang banget untuk dilewatin karena ini pemateri kita ini sudah sangat handal di bidangnya. Jadi masternya gitu Mem ya. Insyaallah. Oke guys, hari ini ya kami bertiga akan menemani sahabat pelajar sekalian untuk belajar bahasa Inggris khususnya kelas 7 dari jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Jadi stay tune di program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang hanya di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 FM Pelai Hari. Welcome back to program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang only on Radio Tuntung Pandang FM 102,3 FM Pelai Hari. Alright, buat sahabat pelajar yang sudah bergabung di Radio Tuntung Pandang FM, saya Mr. Ji ucapkan selamat bergabung. Dan materi kita hari ini bisa kalian lihat di buku pegangan siswa Rings the Bell di chapter 6 atau chapter 6 dengan judul We Love What We Do. Oke ya, yang belum megang buku silahkan dipersiapkan dulu. Terus buat yang baru bergabung, sekarang Mr. Ji akan mengajak kalian menyapa pemateri kita hari ini. Halo Mem. Halo. Thank
Thank you for opening this session, Mr. G. Ya, biasanya panggil Mr. G ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, my great student and all the listener of Radio Tuntung Pandang 102.3 FM Plehari, Tanah Laut Regency. Dalam acara Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. How are you today? I really hope that you are in the fine condition. Ya, gimana kabar kalian para siswa yang hebat? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap memenuhi protokol kesehatan di masa pandemik ini. Karena kita ketahui bersama ya, bahwa virus corona masih berkeliaran di sekitar kita. Ingat pesan ibu, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Okay, before we start the material, we will introduce ourselves, my partner and I. Ya, kami akan memperkenalkan diri dulu ya secara langsung. My name is Rini Subandia SPD, and you can call me Mem Rini. And I am an English teacher at UPTD SMBN 2 Bajuin. And my partner is... Okay, hi. Thank you, Ma'am Rini. Hello, my students and all of the listener of Radio Tuntung Pandang 1.2.3 FM. My name is Erniuliati, but you can call me Ma'am Erni. And I also an English teacher at UPTD SMP 2 Bajuin. We are in the same place for work, and our headmaster is Mr. Sapriyadi MPD, Staff Executor or PLT. Yes. Alright, ma'am. By the way, what will we learn today? Kita mau belajar apa hari ini? Iya, seperti yang sudah diperkenalkan sama Mr. G tadi ya. We will learn about present tense. Ya, karena present tense ini bagian daripada unit 6 yang merupakan dasar nanti ya kita untuk masuk ke dalam pelajaran unit 6. Jadi kita belajar present tense, insya Allah kita bakal kupas tentang present tense. Ini materi enak banget loh nyantolnya, Mem. Benar, Mem Erni. Iya, karena materi ini gampang banget dimengerti. So, untuk siswa-siswa insya Allah bakalan suka banget dengan materi ini. I hope so. Iya. Oke, kalau begitu Mem Rini. Nah, nih sebelum kita mulai nih buat sahabat pelajar yang ada di rumah, nanti di tengah sesi ini kalian bisa mengajukan pertanyaan kalian melalui layanan telepon interaktif di 0811 5012 304. Oke, Mister ulangin di 0811 5012 304. Atau juga kalian bisa langsung di komen di live Instagramnya Radio Tuntung Pandang FM di @radiotuntungpandang. Oke, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai materi kita hari ini, ada baiknya sahabat pelajar di rumah mempersiapkan dulu materi pelajarannya, bukunya atau alat tulisnya. Kalau ada yang penting nanti bisa ditulis di situ ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita akan puterin satu lagu darinya Paramore, The Only Exception. Berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang, only on Radio Tuntung Pandang 102,3 FM Play Hari. Oke ya, Mem ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai present tense, Mem, benar ya? Iya. Oke, tadi lagunya sudah digonggongkan tuh, Mem. You are the only exception. Iya, kayak berhubungan, Mem ya? Iya. Oke deh. Oke, kalau gitu sahabat pelajar silakan, kalau are you ready to study, kita akan serahkan semuanya ke Mem Rini dan Mem Erni. Iya. Okay, student, are you ready now? Yeah, I hope you all ready now ya. Oke, kita bahas dulu mulai dari awal, yaitu about simple present tense. Ya, simple present tense ini merupakan tenses yang paling sederhana dalam bahasa Inggris. Nah, bagi kalian yang masih pemula dalam mempelajari bahasa Inggris, biasanya langsung disuguhi dengan simple present tense ini. Walaupun kalian tanpa sadar bahwa itu adalah simple present tense. Ya, nanti kalian akan mengerti setelah mengikuti ini sampai akhir ya. Apa itu simple present tense?
Ya, jika melihat pada kata simple itu berarti sederhana. Sedangkan present adalah sekarang. So, bisa dikatakan bahwa simple present tense adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan waktu sekarang atau saat ini, ya, seperti mem ngomong. Nah, ini merupakan simple present tense dalam bentuk yang sederhana. Oke, nah itu kalau kita lihat dari artinya ya Min ya. Iya, betul. Oke, sekarang kita bicara mengenai rumusnya. Nah, jadi sebelum kita mengarah ke rumus, simple present tense itu ada dua pola. Yang pertama kita menggunakan verb atau kata kerja. Yang kedua itu menggunakan to be ya Min ya. Iya, benar. Nah, yang pertama ini kita mempelajari dulu yang menggunakan verb. Oke, sebelum kita mengarah ke rumus, Mim akan berikan contoh kalimat yang menggunakan verb. Oke, listen to me, dengarkan ya. Nomor 1, I listen to the radio. Yang kedua, he listens to the radio. Yang ketiga, we listen to the radio. Oke. Nah, ya. Dari contoh tersebut dapat kita buat rumus, Mim. Iya. Nah, I, he, we itu adalah subjeknya atau pokok kalimat. Kemudian listen. Nah, ini kenapa membuat kata kerjanya cuma satu, jadi supaya mudah memahami ya. Listen adalah predikatnya atau verbnya. Kemudian to the radio itu adalah objeknya. Iya, benar. So, jadi rumus present yang menggunakan verb dulu ya. Iya. Ya, rumus present yang menggunakan verb itu subjek plus atau ditambah predikat or verb atau kata kerja. Ya, yaitu seperti di, bi, si. Nah, yang nggak huruf lepas itu disebut dengan konsonan. Contohnya, study menjadi studies. Nah, study itu kan tulisannya kalau bahasa Indonesia STUDY. Ya kan? Nah, di situ kalau dia sudah itu apa namanya subjeknya he, she atau it, maka study menjadi studies. Contoh kalimatnya, Bambang studies so hard for national examination. Ya. Kemudian Carrie menjadi carries. Contoh kalimatnya, my father carries the baby with stroller. Iya. Kemudian contoh yang ketiga adalah try menjadi tries. Contoh kalimatnya, tiger tries to eat the deer. Nah, itu ya. Oke, can you understand? Oke. I hope so, ya. Iya. Kita lanjut ya. Kata kerja yang berakhiran huruf O atau CH, SH atau X dan Z, maka ditambahkan di belakang kata kerjanya atau di belakang verb dengan ES. Ya, sekali lagi, kata kerja yang berakhiran huruf O, CH, SH, X dan Z, maka ditambahkan ES di belakang kata kerja. Contohnya, go. Ya, tentunya di semester 1 kalian sudah belajar ini ya. Go menjadi goes. Contoh kalimatnya, he goes to the beach every Sunday. Iya. Contoh yang kedua, watch menjadi watches. Contoh kalimatnya, she watches TV after cooking. Iya.
contoh yang ketiga, was menjadi wasses. Contoh kalimatnya, my sister washes the dish every evening. Dan yang terakhir, bass menjadi basses. Contoh kalimatnya, my brother basses me with his voice. Oke, gimana listener and student? Gampang kan? Iya, gampang ya Memerni ya. Oke, tentunya gampang banget ya kalau kita mau belajar tentunya ya. Betul. Nah, kemudian apalagi Mem, yang masalah present tense ini cuma menggunakan kata kerja dulu ya, atau verb. Verbnya itu verb pertama atau ke-1. Bisa betul. juga disebut kata kerja bentuk dasar. Tetapi Mem, ngomong-ngomong verb, nih biasanya kan anak-anak kelas 7 bingung. Mem, verbnya ini mencari di mana? Seperti apa ya? Bener, nah, kemudian kalau kamu nih students yang di rumah, kalau ada kamus, silakan aja kamu buka itu yang paling tengah di kamus itu ada yang namanya regular verb dan irregular verb. Nah, yang verb 1 ini bisa kamu cari atau lihat di barisan pertama ya. Itu kan ada 3 baris atau 4 baris ya. Nah, di barisan pertama itu adalah verb 1 atau kata kerja pertama, atau bisa di atas itu ada infinitive juga. Nah, jadi bisa kamu baca-baca di situ dulu ya, kata kerjanya bentuk pertama. Bentuk pertama dulu yang dilihat ya memang ya. Benar. Iya. Oke, tadi sudah ada apa di sesi pertama Mem ya. Jadi siapa yang saya tangkap nih sangat mudah dipahami Mem. Jadi apa tadi intinya saya catat di sini adalah kalau kita menggunakan present tense itu kita menggunakan verb bentuk pertama atau kita juga apa tadi to be Mem ya. Oke, kita bisa menggunakan to be. Kemudian ini spesial kalau subjeknya he, she dan it, we can kata kerjanya akan berubah di belakangnya. Oke, siap. Oke, sahabat pendengar sekalian atau sahabat pelajar yang ada di manapun kalian berada saat ini. Nah, ini apapun kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di live Instagramnya Radio Tuntung Pandang FM. Benar. Atau kalian bisa langsung hubungi nomor interaktif dari WhatsApp ataupun seluler di 0811 5012 304. Oke, sebelum kita lanjut ke materi sesi berikutnya, ada baiknya kita rehat sejenak dan kita puterin satu lagu darinya Justin Bieber, Sorry. Oke, welcome back to program mendatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Oleh Radio Tuntung Pandang FM 102,3 FM mulai hari. Oke, tadi kita sudah membahas ya bagaimana sih cara kita menggunakan verb apa itu kalau misalnya subjeknya he, she, it, kita gimana memperlakukan verb tersebut. Oke, Mem ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke materi ke sesi kedua oleh Mem Prini Subandia. Oke, thank you Mr. G. Oke, tadi kita sudah membicarakan mengenai rumus yang 1A ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rumus yang 1B, yaitu subjek, verb pertama, tapi tanpa S atau tanpa ES. Sekali lagi, subjek, verb pertama, tanpa S atau ES. Nah, untuk subjek apa saja yang tidak di belakang kata kerjanya tidak usah ditambah S atau IS. Ya, rumus ini bisa digunakan apabila subjeknya they, we, you, and I. Oke, ulangi sekali lagi, they, we, you, and I. Oke, for example. Contohnya ya, di sini Mem langsung saja ya supaya kalian enak untuk menyerapnya ya, yaitu they go to the market every week. They go to the market every week. Nah, kalau dia dalam kalimat negatif, maka akan berubah menjadi they do not go to the market every week. Iya. Kemudian kalimat interrogatifnya,
Do they go to the market every week? Oke. Iya, benar ya. Jadi Mem. kita sekalian merubah Iya, kalimatnya sekalian ya, aja, ya. ya, supaya anak-anak langsung masuk Iya, gitu ya, Mem iya, ya. Iya. Kemudian contoh yang kedua, we watch the TV after walking. Kemudian kalau dia diubah menjadi kalimat negatif atau penyangkalan, maka menjadi we do not watch TV after walking. Ya, tapi biasanya kalau sudah di dalam kalimat apa itu cerita gitu ya atau conversation, maka do not-nya itu disingkat ya, Mem. Jadi don't. Iya, betul. Don't koma di atas T. Iya, Seperti itu betul. biasanya Iya. ya. Jadi we don't watch TV every walking. Kemudian kalimat pertanyaan atau interrogatif, maka dia akan menjadi do we watch TV after walking? Iya. Do we watch TV after walking? Nah, karena ini merupakan kalimat pertanyaan. Oke. Contoh lagi ya. Yang terakhir ya, Mister. Iya. Ya, she goes to school by cycle. She goes to school by bicycle. Ya, dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Kemudian kalimat penyangkalannya adalah she does not go to school by bicycle. Iya, atau bisa juga langsung ya, she doesn't go to school by bicycle. Ya, ini contoh untuk yang rumus yang pertama tadi ya, Mem ya, yang menggunakan si ya. Kata kerjanya pakai S atau ES. Kita memasukkan langsung gitu ya, Mem ya. Iya. Oke. Oke, jadi gini ya, dari contoh memori ini tadi, kita kan ada yang pakai do not, Iya. ya, yang di tengah dan di depan. Iya, betul. Nah, jadi gini, biasanya kalau kita ulangin nih, Mem, nah kadang-kadang memang ada nih yang merubah kalimat seperti ini. Iya, benar. Iya, jadi kesimpulannya gini, kalau kita mau change atau merubah kalimat, jadi siswa ini should remember ya, harus mengingat yang dua kata. Iya, benar. Ya do atau does. Nah, jadi itu gini, aja. supaya kita mudah mengingatnya ya. Kalau dari does, nah dari does aja dulu. Does itu untuk yang kata kerjanya pakai S, nih gitu Ya, aja. benar. Pokoknya kalau kata kerjanya pakai S, bila kalau mau merubah pakai does. Iya. Nah, gitu. Dan subjeknya Iya. apa, Mem? Subjeknya satu orang, he, she, it, atau nama, atau tempat bisa ya. Pokoknya Iya, yang benar. satu ininya. Yang kecuali tadi only exception itu di I. Iya. Yes, that's right. Nah, kemudian yang do selain itu ya. Selain yang he, she, it, nah bisa kita gunakan do. Iya, Iya. benar. Jadi sekali lagi, kalau kita mau merubah kalimat yang bentuk present tentunya ya, Iya. harus ingat do atau does. Iya. Does untuk yang pakai S, do yang tidak pakai S. Nah, jadi Iya. seperti itu saja. Dan perlu diingat juga, do atau does itu muncul apabila kalimatnya negatif. Iya, negatif Atau- dan Ya, negatif dan interrogatif. Interrogatif. Kalimat penyangkalan dan kalimat pertanyaan ya. Oke, benar-benar. Oke, hello para listener and student. Ya, setelah selain rumus yang telah dibahas, kalimat simple present tense lainnya adalah nominal simple present yang menggunakan to be. iya, to be. Ya. Iya, yang bentuk kedua tadi yang ya. Iya, rumus yang kedua. Nah, kalau tadi kan ke satu A, satu B. Iya. Kalau yang ini adalah rumus yang kedua, di mana menggunakan to be. Nah, rumusnya kalian bisa dengarkan ya. Subject plus to be plus nominal yang berupa adjektif ataupun noun. Ya.
Sekali lagi, subjek to be plus nominal atau adjektif atau noun. Ya, to be. Apa saja to be ini? Ya, apa saja to be? To be-nya yaitu are, yang tulisannya itu are. Kalau kalian pemula ya, karena kalian baru kelas 7 mungkin baru kenal ya. Yang disebut dengan are, dibaca are, itu are tulisannya. Kemudian am, tulisannya am. Nah, kemudian is, itu ya is. Nah, itu yang disebut dengan to be. Iya, bisa dikatakan untuk subjek yang he, she, dan it, maka to be-nya menggunakan is. Ya, untuk subjek they, we, you, maka to be-nya menggunakan are. Dan untuk subjek I, maka to be-nya hanya menggunakan am. Ya, jadi am itu hanya berteman dengan I. Kalau are bisa berteman dengan they, bisa berteman dengan we dan you. Juga is bisa berteman dengan he, she, dan it. Oke? Ya, semoga anak-anak bisa menyimak ya ini. Kemudian example. Example-nya, I am a student. Ya, I am a student. Langsung ya menjadikan bentuk negatif, yaitu I am not a student. Kemudian bentuk interrogatifnya atau pertanyaan, am I a student? Ya, am I a student? Oke. Contoh yang kedua, he is a doctor. He is a doctor. Maka bentuk negatifnya, he is not a doctor. Interrogatifnya, is he a doctor? Iya, is he a doctor? Iya, tinggal balik aja ya sebenarnya. Makanya jadi Mem katakan di awal tadi bahwa present tense itu mudah sekali. Iya. Oke. Nah, di sini Mem ya, Mem Erni cuma hanya menekankan ya atau just drill your what you get from Mem Erni. Betul. Ya, jadi Mem Erni. Iya, yang to be itu tadi ada berapa Mem? Ada 3 ya? Iya, betul. Ada am, ya am, kemudian is. ya. Iya. Oke, gini. Kita pertama yang M. M itu hanya punya I ya Mem ya? Iya, benar. M itu hanya punya I. Miliknya I dah. Di mana I berada ya, dan kapanpun di situ ada M ya. Kalau present ya. Iya, benar. Nah, apabila you and I. Nah, di situ kan juga ada I Mem. Iya, benar. Nah, kita lihat lagi di sini. Yang is itu hanya 1 orang. Iya. Yang are itu tentunya lebih dari 1. Nah, tadi sama dengan you and I. Maka itu pakai M apa R? Iya, pakai apa itu? Pakai R ya, karena lebih dari karena 1 subjeknya. You and I itu bisa diganti dengan apa? We. Sama dengan bahasa Indonesia ya Mem? Iya, kami. Iya. Nah, kemudian untuk merubahnya tadi tinggal ditambah not setelah to be kalau negatif. Kalau interrogatif tinggal to be-nya yang dipindah ke depan. Jadi tinggal membalikan kalimat. Oke, gimana students? Gampang banget kan? Iya. Oke, tadi sudah diberikan rumusnya beserta contohnya. Dan juga diberi contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, kemudian ada fungsinya Mem ya? Iya, fungsi simple present tense. Iya, fungsinya sekedar menyampaikan ya. Benar. Mungkin nanti kamu ketemu, ini untuk apa? Ini untuk apa Mem ya? Dipakai kapan? Iya. Nah, pertama ini fungsinya untuk menceritakan suatu aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang ya, atau sering repeatedly.
kemudian habitually, kebiasaan, kita menggunakan kata keterangan adverb of frequency. Nah, contohnya always, usually, sometimes, rarely, never, dan sebagainya. Iya, benar. Dan untuk keterangan waktunya atau adverb of time bisa every day, every week, once a week, ya twice a week, dan lain-lain. Oke, contohnya I always go to school every 7 o'clock. Nah, jadi saya selalu pergi ke sekolah setiap jam 7 pagi. My mother, nah ini my mother kan satu ya contoh tadi. My mother cleans the bathroom every twice a week. Nah, jadi my mother satu. Nah, cleannya itu pakai S Mem ya. Oke. Nah, itu tadi adalah fungsi yang pertama ya Mem Erni. Nah, sekarang fungsi yang kedua, untuk menjelaskan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau geografi yang merupakan kebenaran fakta atau general truth ya. Example, contohnya the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Water boil at 100 degrees Celsius. Nah, air mendidih pada 100 derajat Celsius. Ini contoh yang pakai S dua-duanya ya Mem ya. Bener itu ya, nggak bisa dipungkiri ya. Benar. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjelaskan segala sesuatu yang permanen, yang tetap. Misalnya tempat tinggal, pekerjaan, job, kemampuan, dan sebagainya. Example, my uncle lives in Garut. Nah, itu karena my uncle ya bisa diganti lives-nya pakai S, in Garut. Kemudian yang kedua, I work. Nah, ini kata kerjanya tetap. I work as a teacher. Ya, saya bekerja sebagai seorang guru. Worknya nggak pakai S ya Mem ya. Karena subjeknya I. Nah, sekarang fungsi yang keempat, yaitu untuk mengekspresikan opini, pendapat, ide, persetujuan, dan lain-lain dengan menggunakan kata kerja statif atau stative verb, yaitu kata kerja yang tidak bisa dibentuk dengan bentuk continuous. Yaitu bentuk continuous itu kita ketahui bahwa itu adalah verb plus ing. Nanti ini pelajaran berikutnya. Cuma kasih tahu ke kalian bahwa ini loh ya. Kata-kata kerja itu adalah think, believe, understand, dan sebagainya. Example-nya, I think he is a good boy. She believe whatever I say. Ini contohnya juga ada dua ya, yang pakai S dan ada dua. Sudah. I think that's all. Wow. Berarti tadi ada 4 fungsi dari simple present tense. Benar, Mister. Jadi setelah yang saya pahami tadi bahwa ternyata sebuah kalimat tuh lebih mirip sebuah badan Mem ya. Jadi saya ibaratkan tuh subjek adalah kepalanya, kemudian verb atau to be itu adalah badannya, kemudian objek adalah kakinya. Terus ada lagi nih kata sambung apa Mem? Conjunction ya. Conjunction adalah tangannya. Jadi berat sebuah badan, misalnya kepalanya nggak ada, berarti dia nggak bisa disebut manusia dong Mem. Jadi kalau tanpa subjek dia bukan sebuah kalimat. Tanpa verb nggak ada badannya, berarti dia bukan seorang manusia atau bukan sebuah kalimat. Gitu. Tapi kalau di sini kita nggak punya verb, kita bisa menggantinya dengan to be. Gitu listener atau sahabat pendengar semua yang ada di rumah ya. Nah nih yang paling banyak Mem yang kesalahan yang dilakukan siswa-siswi SMP terutama kelas 7 itu adalah membedakan Mem ini I itu pakai apa misalnya apa, terus mereka waktu ujian biasa tersalah misalnya CR balik karena itu mereka yang susah menempatkan to be-nya dengan siapa, subjeknya apa. Itu ada tips nggak Mem, gimana sih cara biar mudah untuk mengingatnya itu Mem?
Iya, kalau saya kalau Mary. saya menjelaskan ke siswa cukup diingat he, she, it, is sudah. He, she, it, is. Nah, yang lainnya kan berarti menggunakan a, except kecuali I. Oke. Ya, itu iya, udah. iya, iya. Ingat yang 3 itu aja, insya Allah. Yang lainnya ngikut aja. Oh iya. Diapalkan itu aja. He, she, it, is. Nah, Intinya itu Mem ya. Iya. Oh. Kayak gini ya, sebenarnya kalau siswa itu sebenarnya bisa aja ingat, tapi kadang-kadang yang pertama nih kalau kita ujian kan mungkin agak grogi ya. iya, Iya, Nah mungkin betul. lebih hati-hati, pertama ya lebih hati-hati membaca soal. Iya, benar. Meskipun kita anggap mudah, jangan dianggap mudah ya. Iya. Bener. Kalau kita sudah dianggap mudah, lalu seenaknya ya. Jadi pertama hati-hati mengerjakan soal, baca dengan teliti. Nah kemudian yang kedua, biasanya gini, kalau Mem Erni ya, Iya. mengingatnya gini aja. Kalau subjeknya satu orang kecuali I, is, ya. Iya. Kalau subjeknya satu orang kecuali I, is, karena Iya, I iya. tadi kan penekanannya sudah M. Iya. Selain itu R. Nah, itu aja yang perlu diingat lah. Pokoknya gini, kalau subjeknya satu orang Satu kecuali orang. I, is, selain dari itu R. Pakai A. Nah, Oke. jadi ada dua Jadi ada dua tips Benar ya. banget. Oke. Iya, oke. benar. Jadi gitu sahabat pelajar ya. Nah, itu ada tips dari The Master of English kita ini hari ini. Wah, masih banyak yang masternya ya. Saya malu jadi sama ibu-ibu pendahulu ini. Oke, buat sahabat pendengar dimanapun kalian berada nih, kalau ingin menanyakan sesuatu yang kurang jelas, kita masih punya sekitar 3 menit lagi. Oke. Jadi bisa langsung komen di Instagramnya Radio Tuntung Pandang FM di @radiotuntungpandang. Oke, gitu ya. Nih, Mem, saya punya satu lagu terakhir nih, mungkin Oh, bisa kita iya, putar iya. ya. Nah, Oke, satu oke. lagu terakhir nih berhubungan dengan to be tadi. Oh iya. Mungkin bisa diimplementasikan oleh anak-anak. Oke, ini Oke. judulnya adalah How to Teach the Verb. Oh, bagus sekali itu. Oke, kita dengarkan. Kayak gitu Mem ya, jadi ya. Iya, benar, I benar. am, you are, he, she, it is. Ya, I am, you are, he, she, it is. Ya, benar itu. Atau mungkin benar Enak banget. banget kalau dilakukan ya, Mister. Iya, oke, bener banget Mem. Oke, ini terakhir Mem ya, ini sahabat pelajar sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada nggak Mem saran-saran untuk siswa-siswi kita yang ada di rumah nih, Iya. gimana cara mereka belajar di tengah pandemi seperti ini? Iya, Oke, nah. mungkin Mem Rini dulu. Oke. Nah, ini pesan sama siswa ya, para siswa, baik siswa Memrini maupun siswa Tanah Laut dan Indonesia pada umumnya. Tolong ya, di masa pandemi ini jangan kalian terlena dengan waktu yang sepertinya nganggur, gitu ya. Sepertinya nganggur, kalian gunakan untuk hal-hal yang sebenarnya merugikan bagi diri kalian sendiri. Ikuti pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru ya, ikuti dengan sebaik-baiknya, kerjakan tugasnya tepat waktu ya, dikerjakan tugasnya tepat waktu. Dan ini khususnya minta juga kepada siswa kelas 9 ya, siswa kelas 9 yang mau ujian, tolong ikuti ya. Tolong ikuti setiap pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru melalui online. Jangan sekalian sampai lengah untuk mengerjakan. Kalau waktunya memang diberi 2 hari, ya please lah, kerjakan 2 hari. Jangan sampai terlambat, karena kalau kalian terlambat tentu penilaiannya juga beda. Ya, itu memang ya yang Oke. ya, Iya, Master. benar. Dan satu lagi, Master, untuk nanti ujian nasional, ujian sekolah ya, kalau untuk tahun ini tidak ada ujian nasional, ujian sekolah, anak-anak dalam membaca soal, entah itu online atau langsung ya, itu tolong kalau membaca soal, ada soal yang mudah, jangan dianggap remeh, seperti kata Mem Erni tadi. Baca, please. Itu banyak ya, dari tahun ke tahun Mem selalu menemui siswa yang mengatakan, aduh Mem kok salah, padahal itu mudah
gitu. Karena mereka sudah meremehkan duluan, Mister. Kalau diteliti lagi membaca soalnya. Benar, itu penting sekali ya. Oke, benar banget Iya. Mem Rini tadi. Oke. Iya. Oke, singkat dari Mem Erni apa nih tipsnya nih? Mem Nah, Erni? tipsnya itu mengerjakan tugas jangan ditunda ya. Iya, Boleh aja jangan main ditunda, ya, benar. boleh aja main-main kita ya sambil main HP, main game ya. Cuma kalau ada tugas jangan Kerjakan ditunda, langsung. kerjakan dulu. Oke, boleh main lagi. Ya, Iya, itu saja. benar. Soalnya nanti tambah lama bukan tambah dikit, Iya, tambah tambah- banyak. tambah Mem. banyak Jadi kan males itu. akhirnya. Iya. Oke. Iya, benar. Oke, mungkin sampai sini saja Mem kita perjumpaan kita hari ini. Oke, sahabat pelajar semua, terima kasih yang sudah bergabung di Radio Tuntung Pandang FM di program Berdatang Belajar melalui Radio Tuntung Pandang pada edisi edisi Kamis 1 April 2021. Oke, saya Guntur Saputra dan Saya Mem Rini. Oke, saya Mem Ilmi. See you later. see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih guru-guru hebat yang sudah berhadir di sini ya. Dan tentunya sangat kangen sekali dengan pelajaran bertatap muka Bu ya. Karena sudah anniversary COVID-19 Indonesia tahun sudah ya. Jadi memang ini sangat-sangat lebih efisien untuk tatap muka ya Bu ya dari Yes, sebenarnya tentunya. ya Bu ya. Pendidikan ini penting, namun kesehatan kita lebih utama ya Bu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya udah hadir, bu guru kita, bapak guru kita. Mudah-mudahan tentunya anak-anak murid di rumah juga yang didampingi orang tuanya bisa lebih kuat dalam mata pelajaran bahasa Inggris nantinya. Apalagi tadi kata ibu sudah mendekati ujian ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dengan mudah lah, karena dengan belajar dikurangin waktu mainnya ya Bu ya. Baik, rekan Tuntung FM, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan jumpa lagi di besok hari di Jumat di jam yang sama dari pukul 11 sampai pukul 12 di Badatang, program Badatang belajar dari Radio Tuntung Pandang kerjasama Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.